Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah sekian lama para elektrician, akhirnya kita ketemu lagi di dalam Potsa, yaitu podcast Sri Kandi. Nah, kali ini saya Lukman ditemani langsung oleh rekan saya Fahmi. Ya, kami akan membahas tema yang sangat menarik pada hari ini. Nah, temanya apa? Tapi kita akan kenalkan dulu narasumber kita. Ya, inilah dia, Ibu. Siapa Bu namanya? Ya, langsung berkenalan. Tapi jangan ibu, biar enak panggilnya kakak. Oh, kakak. Ya. Asik. Silakan kakak. Abang, nama saya Hayatil Umroh. Biasa dipanggil Hayatil. Saya alhamdulillah lulusan dari S1 SD Psikologi dan hari ini beraktivitas di kampus Unmuha ya, mengajar di Fakultas Psikologi, terus juga menjadi kepala sekolah PAUD di lingkungan diri, juga mengajar psikologi keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum di Winaran Diri. Wah, jadi sepertinya juga pengalamannya juga cukup banyak ya Bu ya terkait. Insya Allah. Kita ada ini ya, lembaga konsultasi ya, jadi kalau ngomongin soal kasus mungkin adalah beberapa gitu. Oh gitu. Tapi nggak terlalu banyak. Oke, ini Bu Hayatil Umroh ya tadi ya. Nah, tema kita hari ini apa itu Bang Fahmi? Nah, jadi kalau sudah Kak Hayatil diundang kemari dan juga beliau sudah skill tadi di Mbak Lukman. Kalau beliau adalah alumni Fakultas Psikologi dan juga banyak mengurus psikologi Bu ya. Kayak. Nah, jadi pasti masalah rumah tangga. Nah, apalagi kalau misalnya kita bekerja di sini, pasti masalah rumah tangga itu berpengaruh nggak sih ke dalam produktivitas kita di bekerja? Ya. Lebih situ Bu, Kak Hayatil. masih suka terbawa ibu ya. Jadi kalau masalah tadi dibilang sama Bang Fahmi terkait pasangan, yang paling penting adalah karena kita nih dari komunikasi juga. Nah, mungkin ada pengaruh nggak sih Bu komunikasi antara pasangan dengan dunia kerja yang ada di tempat kita? Nah itu sangat ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi kemampuan komunikasi kita dengan pasangan di rumah itu sangat amat mempengaruhi bagaimana kita berelasi dan berkomunikasi juga di tempat kerja. Jadi komunikasi itu kaitannya dengan kenyamanan, keterbukaan, ada support, ada rasa kepercayaan, dilindungi dan lain sebagainya. Itu di dalam komunikasi. Nah, kalau dalam rumah tangga itu sudah ada, maka kalau kita pergi ke tempat kerja itu rasanya juga bahagia, nyaman, kayaknya produktivitas juga keren gitu kan. Tapi nyamannya dari rumah ya. Dari rumah. Jangan nyamannya di sini ya. Oke, jangan. Karena kenapa timbul pertanyaan nyamannya di kantor? Ya. Karena ini juga sering menjadi topik ya, Bang Fahmi ya, bahwa di dunia kerja itu sering sekali kita dengar terjadi bahwa timbul kenyamanan sehingga terjadilah istilahnya perselingkuhan di kantor. Nah itu gimana tuh menurut Kak Hayatil? Iya, jadi kalau kenapa perselingkuhan terjadi di tempat kerja nih biasanya ya, itu karena adanya keseringan bersama. Keseringan berjumpa, mencoba mencari kesamaan, atau bahkan mencari yang tidak sama, tapi itu justru menjadi ketertarikan tersendiri. Penasaran jadinya, karena lama-lama sering ketemu, menghabiskan waktu bersama, nah, itu bisa jadi ada rasa suka. Kalau gitu, jadi ada pengaruh nggak? Kalau misalnya di rumah itu mungkin pelayanan dari istri tidak sempurna istri atau suami ya? Atau suami, atau memang karena walaupun dia pelayanan sempurna, tapi karena tabiatnya tukang selingkuh ya tetap selingkuh, atau gimana? Kalau tabiat, ngomongin soal tabiat itu memang agak susah untuk diubah ya. Bukan berarti nggak bisa sebetulnya kalau ada perjuangan dari diri sendiri. Makanya PR yang pertama sekali bagi para peselingkuh adalah mengenali dirinya sendiri dulu, termasuk kebutuhannya gitu. Jadi kalau ngomongin soal tabiat, apakah bisa diubah? Ini agak susah gitu. Jadi kemanapun, mau di tempat kerja, mau dimanapun, kalau udah tabiat itu, karena di rumah, karena di rumah tampilannya juga sempurna gitu. Di kantor nggak kalah ini kan, nggak kalah sempurna. Jadi kita agak bingung nih kan, kalau di depan rumah, kalau di rumah juga sepertinya kayak manggut, suami yang baik, ayah yang baik, tapi juga di kantor juga teman yang baik. Friend with benefit. Siap. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini ya, mohon maaf, bisa jadi kita bisa lihat ke belakang nih. Kalau di frame psikologi ya, kita bisa lihat ke belakangnya, yaitu lihat psikohistorinya. Psikohistorinya. Kenapa orang ini kok rasanya nyaman ya untuk melakukan hal-hal yang di luar normal? Itu kan tidak normal ya, artinya selingkuh itu sesuatu yang harusnya dihindari, yang tidak dilakukan, tapi beliau nyaman.
dan bisa menunjukkan ekspresi biasa aja gitu kan. Dan kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Nggak terjadi apa-apa, kayaknya nggak berbuat salah gitu. Iya. Nah ini dari something gitu, ada apa? Makanya perlu kita lihat psikohistorinya. Psikohistori berarti pengalaman masa kecil Itu gitu ya. pengasuhannya, luka-luka batinnya gitu ya, perasaan-perasaan yang mungkin dia miliki dan orang nggak tahu gitu, kebutuhan dari rasa yang nggak pernah dia dapatkan secara utuh. Gitu. Oh gitu. Lalu peran agama sana besar apa? Kalau misalnya seseorang yang dia taat atau alim, apakah juga semakin kecil dia berselingkuh atau sebenarnya sama aja? Itu gimana? Ya, jadi agama itu nggak salah. Ayat, hadis, tuntunan agama dan semuanya terkait dengan dogma kita ya dalam Islam, Al-Quran itu nggak salah. Tapi kesalahannya yang ada itu pada manusia itu sendiri. Mengamalkannya seperti apa ya? Mengamalkannya seperti apa, pemahamannya seperti apa gitu ya. Dan itu juga ada runtutan perlakuan dari orang tua. Jadi jangan salah ketika orang tua berusaha menjadikan anaknya soleh, rajin sholat, rajin ngaji gitu ya, patuh sama orang tua dan lain sebagainya. Kalau caranya salah, fitrah keimanannya justru cedera, dan ini bisa jadi pintu bahwa orang ini ketika dia merasa nggak suka, dengar azan nggak suka, ngaji males, nggak mau sholat ngapain. Jadi hati-hati ketika kita menanamkan fitrah keimanan pada anak-anak sejak kecil. Itu juga bisa jadi jalan. Makanya ngapain ngedengerin Al-Quran atau ada ayat yang disampaikan bahwa kita tuh harus jaga amanah loh. Pernikahan itu adalah amanah yang luar biasa yang nggak boleh dikhianati. Dan Allah pasti akan berikan ganjaran gitu. Kalau kita berkhianat, itu kan termaktub dalam Al-Quran, tapi nggak ngaruh tuh. Kenapa? Ya memang hatinya dari awalnya pengasuhannya tidak mengenalkan nilai itu, tapi hanya sekedar ayo sholat, ayo ngaji, anak soleh tidak mau ngaji, tidak mau sholat hukum gitu ya. Jadi rasa keimanannya itu malah cedera gitu. Itu juga bahaya. Terus Bu, kalau misalnya nikah lebih dari 1-2 itu apakah juga bisa dimasukkan dengan perselingkuhan? Atau gimana itu? Itu kan Bibit nomor 2-nya. dihalalkan di dalam agama. Tapi kan proses pertemuan pasti ada chatting dulu atau apa. Itu gimana itu Bu? Iya siap. Jadi kalau definisi nih dulu ya, kita definisi. Kalau dari definisi selingkuh dengan menikah masna, sulasa, waruba itu kan udah beda ya. Perselingkuhan itu bisa dimaknai sebagai penyelewengan, perilaku yang dilakukan diam-diam yang tidak diketahui oleh pasangan hidupnya. Itu selingkuh. Itu selingkuh. Mungkin di awal tadi sebelum nikah menjadi yang kedua atau ketiga, keempat, ada tuh sekedar suka yang bukan micro teaching tapi micro cheating, menyimpan rasa suka pelan-pelan tapi lama-lama numpuk gitu ya, dari suka doang ngeliatin, terus ada kesempatan ketemu, akhirnya jadi suka beneran gitu ya. Nah ini juga bisa jadi kemungkinan seperti itu jalannya. Akan tetapi ketika selingkuh ini menjadi pilihan, artinya dia tidak ingin diketahui oleh pasangan hidupnya. Tapi kalau dia sudah selingkuh ya, betul, dia tidak mau diketahui oleh pasangan hidupnya. Terlebih kalau ngomongin selingkuh itu pasti udah urusannya seks ya, kepuasan seksual yang diharapkan gitu kan. Nah ini udah zina, udah bahaya gitu. Tapi ketika misalnya si suami ini ngeliat kayaknya aku suka sama ini, lalu dia menyampaikan hasrat atau keinginan untuk menikah lagi kepada istrinya, itu ya dengan tetap menjaga norma-norma itu karena prinsip suami itu kayak Kak Hayail, prinsip suami itu lebih bagus minta maaf daripada minta izin. Itu yang sering terjadi gitu kan. Nah, karena pada yang membuat kita lebih heran lagi ya, perselingkuhan itu malah pasangannya, baik itu perempuan atau laki-lakinya itu tidak jauh lebih baik daripada pasangan dia yang pertama atau yang sah. Itu yang kadang-kadang membuat kita terherman-herman gitu ya. Ya, jadi maksudnya Bang Roman mau bilang gini Bu, kenapa yang selingkuhan itu selalu lebih jelek? Bahasa gitu. Siap. Dan orang yang diselingkuh itu ya udah prinsipnya ya nggak apa-apa jadi nomor 2 tapi biasa diutamakan. Ya, itu gimana pandangannya Bu tuh? Kenapa orang lebih, kalau tadi kan kenyamanan ya, kalau laki-laki kan lebih ke physically lah gitu kan. Malah dapatnya tuh kok nggak yang lebih bagus daripada istri sah gitu. Ini kita yang coba kita lihat nih beberapa case lah gitu kan. Nggak usah di mana-mana lah. Ya sering kita dapati seperti itu. Itu gimana pendapatnya Kak Hayail? Iya.
Jadi saya juga pernah mendengar nih ya, kalau laki-laki itu perempuan itu nggak butuh sama laki-laki yang tampan, gagah dan segala macam. Kalau perempuan dia itu makhluk psikologis, jadi dia butuh sama cowok yang ngemong. Jadi kalau jalan-jalan ke mall, yang dia itu bukan laki-laki yang gagah, ganteng, tampan, tinggi, bukan. Mana laki-laki yang mau bawain tas istrinya, mana laki-laki yang mau gandeng tangan anaknya. Karena di bayangan dia, ini kan ada romantisme remaja namanya. Ketika remaja dia bawa bayangan-bayangan romantisme ketika menikah. Waduh, kalau kayak gitu berarti Bang Fahmi satu idaman para wanita yang ingin diselingkuhin. Besok kalau pergi harus selingkuh. Sama Anda. Enggak juga. Kita harus bilang sama istri supaya suami kalian nggak dilihat oleh wanita lain, jangan terlalu romantis. Gitu. Padahal kalau Bang Lukman dilihatnya supaya kalian belanja. Ya gimana? Oke, kalau wanita lihatnya seperti itu. Ya, jadi kenyamanan karena wanita ini, perempuan ini makhluk psikologis, kebutuhan dia tuh nyaman tidak nyaman gitu ya, ke situ. Tapi kalau laki-laki sama aja sih sebenarnya, cuma ada rasa ketertarikan yang laki-laki ini. Laki-laki itu makhluk petualang ya nggak sih? Senang berpetualang nggak sih? Enggak semua. Enggak semua. Tapi mungkin nggak capek berpetualang. Lain hal ya. Tapi ya dalam psikologi laki-laki ini dikenal sebagai sosok manusia berpetualang gitu ya. Terus juga laki-laki adalah makhluk yang sangat dangkal dalam keterlibatan emosi, gitu ya. Jadi artinya senang nih ketemu ini, coba misalnya ketemu ini gini, dan ada ketertarikan yang berbeda dari yang dia punya, istri misalnya, gitu. Pasangan sahnya Bu ya. Betul. Nah itu membuat dia menantang dan tertarik untuk bisa mencoba mendekati, memberikan perhatian dan lain sebagainya. Itu masuk gangguan mental nggak sih Bu? Selingkuh itu memang penyakit mental. Oh, penyakit mental ya. Iya, ketidakselarasan antara tadi ada romantisme remaja dengan kenyataan yang harusnya dia lakukan, karena ada amanah di situ. Terus pemahaman dia, penghargaan dia terhadap pernikahan juga bisa jadi ya terganggu gara-gara ketidakmampuan berpikir tadi ya yang normal gitu. Nah menarik tadi kalau perempuan melihat laki-laki itu kan secara perempuannya adalah makhluk psikologis. Nah kalau laki-laki yang melihat wanita yang bukan pasangannya itu jauh di bawah dia itu seperti apa Bu? Kalau tadi kan wanita melihatnya ya pokoknya ngemong dan lain-lain. Nah kalau laki-laki kan dapat juga tuh pasangannya lebih jelek daripada. Nah ya mungkin gitu. Iya. Banyak faktor ya. Tapi juga dia ngerasain kenyamanan atau memang sesuatu yang berbeda dari istrinya. Jadi tertarik dia dengan sesuatu yang berbeda, itu menjadi tantangan tersendiri untuk dia. Gimana sih ngerasain berhubungan sama cewek yang mohon misalnya, yang seperti ini misalnya. Gimana sih perlakuan dia dengan saya, kepada saya misalnya ketika menghadapi satu kebutuhan saya atau apa, sama nggak sih misalnya gitu. Jadi ada sih perasaan mungkin percuma yang cantik, percuma yang ini saya diabaikan secara emosi, saya diabaikan secara hasrat seksnya misalnya gitu ya, kebutuhan itu gitu. Maka dia temukan pada perempuan yang mohon maaf tadi abang bilang mungkin lebih cantik daripada istri misalnya dan lain sebagainya. Banyak faktor yang masing-masing orang lihat gitu ya. Itulah. Tapi tadi kita panggil Bu, padahal awalnya Kak. Karena terlalu seru. Jadi mungkin ini Kak, satu lagi Kak, di PLN sendiri nih kan banyak juga teman-teman yang bekerja itu jauh dari istrinya atau dari suami atau dari suaminya, jadi jauh-jauh tugas lah. Atau mungkin di mana ini solusinya gimana sih Kak supaya ya semuanya tetap harmonis lah, nggak ada yang lain kan rentan pasti. Rentan sekali. Jadi solusinya gimana kalau menurut Kak sendiri? Ya, kalau mana ya tergantung pribadi ya. Jadi kalau misalnya memang kebutuhannya untuk menikah misalnya, boleh juga disampaikan ke istri. Kalau nggak mau setia. Tapi kalau mau setia, maka semangatlah dalam kesetiaan itu, gitu ya. Berjuang sekuat tenaga untuk terus setia. Kalau dalam Islam, orang yang setia itu adalah orang yang beriman. Karena apa, pernikahan tadi saya bilang adalah amanah. Bukan hanya kebersihan sebagian dari iman, tapi setia juga bagian dari orang beriman ya Bu. Betul. Nah. Jadi orang-orang yang beriman akan jaga amanah itu. Pernikahan itu bukan mainan. Jadi kalau setan ya, dia dibilang makhluk yang menggoda manusia dengan beragam caranya. Itu yang bisa dikatakan sukses adalah ketika dia berhasil memisahkan
Ikatan kuat. Dua pasangan tadi Bu ya. Ibadah terlama dan terpanjang itu adalah pernikahan. Betul. Jadi istilahnya arsy Allah tuh bergetar ketika pernikahan itu terlepas. Karena dia memang mitsaqan ghalidhan. Kuat sekali tali ini sampai Allah mempersaksikan sendiri pernikahan itu. Jadi ujiannya luar biasa. Pernikahan itu ujiannya luar biasa. Makanya balik lagi ke iman ya Bu ya. Betul. Balik lagi ke iman. Mungkin jadi problem juga Kak, tanya Kak sambung. Siap. Yang jadi problem juga, sering kan laki-laki itu kenapa dia mungkin berselingkuh, mungkin dia sudah punya istri sah. Kalau dia ingin nikah lagi, pasti istri pertama nggak terima dong, pasti minta cerai. Ujung-ujungnya pasti ya, dia berselingkuh. Padahal dalam Islam sudah diatur juga koridor untuk seperti yang kami bilang berpuluh dari istri itu 2 atau 3. Tapi ya karena takut tadi, kalau nikah pasti itu bisa seperti itu. Nah ini gimana ini Kak? Menurut Kakak nih Kak, seperti ini. Mungkin itu yang banyak kasus yang udah ditangani nih ya sama Kak Hayail. Kasus yang Biasa pemecahannya seperti apa? Kalau yang konseling seperti itu. Oh nikah lagi takut diminta cerai terutama. Maka lebih bagus minta maaf. Kadang minta maaf juga nggak mau ya. Ya dikasih hadiah lah Bu. Love language-nya banyak ya kan? Iya, oh pandai. Iya. Nggak ikutan. Oke, jadi kalau memang ada kasusnya, kadang nih suka gitu ya, dari yang micro cheating tadi, perasaan suka dipendam lama-lama, terus ada kesempatan ketemu, akhirnya ada kontak fisik, mohon maaf, akhirnya misalnya terjalinlah hubungan itu gitu ya. Terus izin sama istri pertama, nggak boleh dong gitu kan, kalau memang mau langkahi dulu Mas gitu ya. Cerai misalnya gitu, kalau ancamannya kalau sampai nikah, nggak diizinin. Nah itu gimana? Ya. Itu dalam Al-Quran memang disampaikan bahwa perbuatan zina ini memang tercela, amat tercela, tidak boleh dilakukan gitu. Andaikan beliau mau paham ini, beliau akan memilih untuk melepaskan, karena sejatinya perasaan suka itu nafsu, takut, marah itu bisa dikelola. Allah kasih 3 hal penting untuk kita, akal, hati, sama nafsu. Tapi nafsu itu dibarengin sama 2 alat yang hebat, hati dan akal. 2 ini akhirnya mencoba untuk berkomunikasi agar nafsu ini bisa ditundukkan gitu. Jadi apapun ceritanya, perselingkuhan, walaupun kalau udah cinta mati gitu, tidak dibenarkan. Itu salah satu resepnya Bang Fahmi. Kalau memang dia jauh dari pasangan, sering-seringlah berpuasa supaya nafsunya bisa ditekan gitu. Masalahnya malah nggak puasa. Ya Allah. Boleh. Berarti kita udah tahu tadi ya beberapa experience-nya Kakak lah waktu menghadapi beberapa case tadi. Nah kita juga berharap nih ada pesan ataupun sedikit advice lah dari Kak Hayail yang selama ini sudah mengelola terkait psikologisnya, terutama terkait rumah tangga, komunikasi dan lain. Mungkin ada pesan dan advice-nya untuk teman-teman elektrism kita yang mendengarkan Potsa pada hari ini. Ya, baik. Kalau pesan saya, kuatkan dalam rumah tangga kita dulu agar kita tidak goyah di luar. Jadi komunikasi antar pasangan itu harus dikenali gaya komunikasinya. Pertama gaya komunikasi. Kalau perempuan itu kan lebihnya ke report ya. Kalau laki-laki ke rapor. Kembali. Kalau laki-laki itu report, laporan mau. Jadi abang mau ini gitu. Tapi kalau perempuan itu rasanya pingin dilibatkan. Jadi harus dipahami. Yang kedua, pahami sifat pasangan. Di rumah itu pasangan saya seperti apa orangnya, oh begini dan begini gitu ya. Itu harus dikenali. Yang kedua harus paham bahwa perempuan ini makhluk psikologis loh. Laki-laki menjadi suami itu ya memang berat ya ujiannya. Selain dia harus mengerti dirinya sendiri, dia ngertiin perempuan dengan banyak bahasa yang nggak bisa dipahami Bu ya. Itu paling berat bahasanya. Nggak mau. Jadi memang belajar ya. Pernikahan itu isinya belajar. Termasuk juga ketika kita misalnya tidak senang dengan istri, tidak suka, marah dan lain sebagainya, belajar untuk bisa menyampaikan. Ada namanya komunikasi asertif. Jadi bukan yang kabur dari rumah, ke warung kopi, nggak pulang-pulang, ngediemin suami atau istri berhari-hari, atau marah-marah, lempar barang dan ini sebagainya. Enggak, itu pesan yang kita punya, marah yang kita punya nggak sampai, istri nggak paham, suami nggak paham. Jadi memang PR-nya banyak banget. Nah, semua itu nanti akan mempengaruhi akhirnya kenyamanan dalam rumah tangga, hati kita nyaman atau enggak dan lain sebagainya, pikiran kita tenang atau enggak, itu ngaruh ke
kerjaan akhirnya terus produktivitas di pekerjaan ya. betul ketemu sama orang yang kurang lebih aduh tempat curhat nih enak nih sama dia ngobrol Itu yang harus sering dihindari. ketemu sering ya Bumbu-bumbu awalnya apa? bumbu awal gitu ya. Jadi memang pernikahan itu luar biasa ujiannya. Jadi semangat untuk menerima tantangannya gitu. Oke. Jadi pernikahan itu yang seperti disampaikan tadi adalah tempat kita terus belajar dan mau saling memahami. Itu yang paling penting ya kan? Betul. Kalau udah kenal sama pasangan, sifat-sifatnya kita akan lebih mudah untuk memaklumi dan memaafkan. Terlebih itu memang kelemahan istri atau suami. Gitu. Maka 1 tahun pernikahan itu adalah waktu-waktu yang kritis untuk saling mengenal. Oh, 5 tahun. 5 tahun ya. Iya. Bang Fahmi udah lewat ya? Oh, udah aman ya? 10 tahun ya, 10 tahun udah enak komunikasi. Iya. Kata Tapi biasanya ini seperti Bang Lukman, udah mau 40 tahun, puber kedua kan? Biasa ada lagi ya. Aduh bahaya nih. Ini bisa diikat nanti ya Pak Ari Punjadi ya. Terus Kak, mau tanya juga gini Kak, kalau misalnya seperti yang Kakak bilang, kalau misalnya kan seharusnya rumah itu seperti baiti jannati ya. Nah, rumahku, surgaku gitu. Nah, seperti yang Kakak bilang, kalau kita sudah nggak nyaman di rumah pasti jadi tempat pencarian atau surga kita di tempat yang lain, di kopi atau dimanapun. Nah, seperti itu seperti apa sih Kak kita membina supaya ya rumah itu benar-benar jadi tempat kita pulang, tempat kita nyaman gitu. Kalau saya baca reset, restart, restart. Istirahat, restart dan besok bisa segar lagi. Jadi kadang-kadang kan enggak, malah jadi toksik atau apa, malah setelah pulang kadang-kadang banyak yang menjadi malah tambah berat masalah. Terus gimana sih Kak sebenarnya supaya hal itu bisa baiti jannati tadi Kak? Masya Allah luar biasa. Pertama sekali adalah niat menikah. Menikah untuk apa? Untuk beribadah, bukan untuk aku lajang loh. Selama ini nyuci baju sendiri. Aku pengen nikah biar ada nyuciin baju. Aku lajang selama ini gosok baju sendiri, makan sendiri. Pengen nikah biar ada yang beresin baju, hidangin makanan dan lain sebagainya. Tujuan pernikahan ya? Iya. Jelas dulu. Bukan itu. Tapi apa beribadah kepada Allah. Bos giatnya pernikahan itu adalah nisakon tulizon, ikatan yang kokoh dan kuat yang Allah persaksikan yang nggak boleh dimain-mainin. Gitu ya. Artinya ada tanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab apapun ceritanya. Pernikahan nggak akan mudah pisah, nggak akan mudah lepas ketika kita paham bahwa pernikahan adalah satu tempat belajar kita untuk membangun diri, membangun istri dan anak-anak. Karena tujuannya ke akhirat. Semoga kita bisa sama-sama lagi di surga nih. Ditemukan lagi dengan orang tersayang antil jannah. Jadi samara itu memang harus diperjuangkan. Sakinah, mawaddah, warahmah itu nggak bisa kalau nggak diperjuangkan, dan nggak bisa diperjuangkan hanya oleh satu orang. Kayak bertepuk tangan itu sebelah nggak bisa bunyi. Jadi harus dua. Jadi memang harus berjuang. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu diperjuangkan. Ada beberapa tips yang memang bisa kita lakukan kalau kita misalnya nih lagi kesel marah nih. Aku lagi kesal sama istri, kabur dulu ke warung kopi, boleh nggak apa-apa. Untuk tujuannya meredakan energi besar, marah itu energinya besar banget. Turunkan itu untuk siap kembali menghadapi istri dengan omelannya, dengan omongannya yang mungkin bakal nyelekit gitu ya. Karena perempuan memang Allah kasih itu 22.000 kata kemampuan. Jadi kalau lagi pas tanya beli soto di mana? Di depan. Biasa itu lagi nggak pas. Tapi kalau beli soto di mana? Di depan sampai rumahnya Bu Emma. Emang tadi beli kulkas baru ini itu lagi pas. Moodnya lagi bagus ya. Iya betul. Nah berarti pot sehari ini cocok sekali Mbak Fahmi ya. Berarti didengar oleh Electrizen supaya menambahlah pengetahuan. Nah juga mana tahu ya kan ada tips dari kakak apabila nih ada teman-teman kita yang mungkin selama ini sudah salah jalannya atau sudah beda jalurnya, ini dan kasihlah tipsnya untuk kembali ke jalur yang benar gitu ya di dunia kerja yang seperti ini. Oke, Masya Allah siap. Dari saya pesannya pertama kenali diri dulu. Aku siapa, aku bagaimana, aku kenapa, aku butuh apa. Jadi kaitannya pertanyaan itu adalah menggali masa lalu. Ada apa dengan diriku? Kalau aku selama ini hari ini melakukan perselingkuhan gitu ya, berarti ada masalah apa dengan aku? Karena perselingkuhan itu memang dalam Islam dan dunia kita pun ini nggak diperbolehkan. Dan itu perilaku yang tercela dan memang Allah ganjar dengan ganjaran yang dahsyat ya. Apalagi kalau sudah melakukan zina gitu. Jadi tanya pada diri sendiri dulu, selesaikan apa yang belum selesai. Kebutuhan batin yang mungkin kadang nggak terdeteksi dengan kata, tapi ada di alam bawah sadar.
Nah itu dulu yang diangkat kebutuhannya. Baru selesaikan dan berproseslah untuk menjadi orang yang lebih baik. Sisi spiritual itu penting. Gitu. Kalau memang selama ini nggak pernah tersentuh, maka carilah. Itu upaya, gitu ya, agar kita menjadi pribadi yang insya Allah kembali pulang kepada Allah itu dengan amanah yang dititipkan, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kurang lebih seperti itu. Menarik ya Bang Fahmi ya. Memang kalau membicarakan permasalahan ini takutnya bisa panjang ya. Banyak yang mau tanya lagi nih. Iya. Jadi gini aja nih, buat teman-teman yang pengen curhat, kemana harus pergi nih Kak? Siap. Boleh kalau memang mau curhat tentang rumah tangga dan lain sebagainya, kita ngobrol aja ya. Kita juga ada lembaga namanya lembaga Aceh Sakinah Consultant. Itu saya dan suami yang insya Allah ada di situ untuk bantu teman-teman. Jadi suami bisa hadir dari sisi keislaman, agamanya seperti apa, saya dari sisi psikologinya. Lokasi kan? Lokasi? Calling aja. Calling. Pak Iwan. Nanti nomor HP akan kita terapkan di deskripsi ya. Kita bisa menghubungi Ibu ya. Ya nanti nyamannya mau duduk di mana, ayo. Oh boleh on call juga Bu ya. Iya. Oh siap. Tapi kalau laki jangan sama ibu. Iya, biasanya kami berdua. Nah, ya. Pokoknya identitas, rahasia semua terjaga ya pastinya Insya ya Allah. Kak ya. Siap. Oke, dari Bang Fahmi ada lagi mungkin? Banyak sebenarnya. Banyak ya. Tapi harus kita closing ya Bang Fahmi ya. Di sesi kedepannya lagi kita undang lagi Kak. Ini banyak yang mau tanya. Ya. Tapi dari teman-teman ada yang tanya Kak dulu. Nah, teman-teman. Ya mungkin dari teman-teman nanti bisa tanyakan lewat komen. Nah, nanti kita akan sertakan ya. Nanti Ibu harus subscribe juga nih ya kan. Jadi nanti bisa membantu menjawab di kolom komentar ya. Nah itu juga untuk kawan-kawan Elektrizen. Nah kira-kira tema apa lagi akan kita bahas di pertemuan Podsa ataupun podcast room ke depannya, bisa langsung request melalui komentar ya Bang Fahmi ya. Di box nih. Nah. Iya. Oke, terima kasih Kak. Menarik sekali Kak. Jadi Iya. ke depan nanti kita undang lagi, kita bahas yang lebih dalam lagi nih ya. Tadi tertarik ya masalah komunikasi yang efektif ya, love language, karena laki-laki kan masih kurang peka atau seperti apa ya kan, karena itu juga akan mempengaruhi produktivitas juga dalam meningkatkan kinerja di perusahaan pastinya. Oke Bang Fahmi. Oke, mungkin kita tutup dengan pantun. Jalan-jalan dengan aura kasih. Cakep. Selingkuh lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.